al-ihtimam bitansyiati minal bidayah, perhatian dengan pendidikan dari awal. Perhatian dengan pendidikan dari awal. Jadi pendidikan ini jangan kita abaikan ya, atau pertumbuhan. Jadi perhatian dengan pertumbuhan dari awal. Nah, pertumbuhan apa? Pertumbuhan kebaikan, ketaatan. Dari ilmu, amal, dan pendidikan yang ada. Al-usrah, wajib bagi keluarga, suami, istri, kemudian anak-anak. Muhimmah kabirah, mereka punya tugas yang besar, mereka punya pekerjaan yang berat. Tata'allaq, yang mana pekerjaan yang berat ini adalah berhubungan bitansyiatil abna wal banat, daripada pertumbuhan anak laki-laki maupun perempuan, min bidayatil amr, dari permulaan perkara. Keluarga, bukan perorangan, bukan individu di situ, bukan hanya suami, bukan hanya ayah, bukan hanya ayah dan ibu, tapi secara keseluruhan keluarga, ayah, ibu, anak, suami, istri, anak, memiliki beban atau hal yang penting yang besar yang berhubungan dengan pertumbuhan anak laki maupun perempuan dari permulaan amal. Nah, di situ dikatakan wa makna min bidayatil amr, arti atau yang dimaksud daripada bidayatil amr. Apa yang dimaksud dengan bidayatil amr? Kita memiliki muhimmah, tugas yang penting, tugas yang besar yang berhubungan dengan pendidikan atau pertumbuhan anak laki maupun perempuan dari permulaan amr. Apa yang dimaksud permulaan amr ini? Disebutkan di situ. Yang pertama, minan niyah ida zawaj. Bidayatul amr itu yang dimaksud adalah apa? Niat ketika nikah. Niat ketika menikah. Apa niatnya saat menikah? Jadi jangan dianggap pernikahan itu hanya melampiaskan nafsu dan syahwat. Tapi pernikahan itu harus dijadikan nilai ibadah dan ketaatan. Bagaimana caranya untuk memasukkan pernikahan itu bernilai ibadah ketaatan? Ya, harus pertama niat ketika menikah. Karena itu Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran memiliki risalah, lembaran tipis, niat di dalam pernikahan. Jadi niatnya apa dalam pernikahan itu disebutkan oleh beliau. Niatnya dalam pernikahan ini, sampai ratusan niat. Ini sebelum menikah sudah harus menanamkan niat-niat yang luhur, niat-niat yang baik. Karena bukan untuk hanya melampiaskan nafsu dan syahwat. Jadi sudah harus memiliki tujuan dan keinginan dari pernikahannya itu adalah sesuatu yang bagus, yang baik, yang luhur. Yang kedua, min indil hamal wa syu'urbi, sejak hamil dan ketika merasakannya. Sejak merasakan hamil dan kehamilan itu sudah harus sudah ada tugas yang harus dijalankan oleh suami dan istrinya tadi ketika hamil, belum lahir ini. Nah, seperti kalau kita umumnya kita ini kan kalau mau lahiran itu
itu sudah siap-siap apa? Kamarnya, tempat tidurnya, pakaiannya, dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Itu kalau untuk para ulama salaf itu ke nomor 1 jutanya. Ke nomor 1 jutanya, persiapan pakaian, tempat tidur itu nomor 1 juta. Tapi 1 sampai 999 itu pertama yang terpenting untuk yang bakal dilahirkan. Makanya sejak hamil, sejak merasakan kehamilan itu sudah harus punya program untuk anak yang dikandungnya ini. Nah, nanti dijelaskan satu persatu. Ini masih dihitung secara global, nanti dijelaskan satu persatu. Yang ketiga, min indil wiladah wa iya musibah, dari lahiran sampai masa anak-anak, masa anak-anak. Apa yang harus dijalankan oleh suami, istri atau keluarga untuk anak tersebut yang baru dilahirkan sampai mereka masuk di usia kanak-kanak. Setelah itu, di sini tamyiz, dari usia tamyiz. Nah, usia tamyiz ini anak sudah bisa mandiri, makan sendiri, minum sendiri, ya, kemudian istinja sendiri. Lah, ketika anak sudah bisa mandiri, dari itu apa tugasnya orang tua? Apa tugasnya keluarga? Jadi sejak mau menikah, ketika hamil, lahiran sampai usia kanak-kanak, ketika masuk usia tamyiz, itu semuanya ada tugas yang harus dijalankan oleh keluarga. Nah, karena itu disebutkan wa kulluha marahil. Semuanya ini ya 1 sampai 4 itu adalah fase perjalanan. Tatawajjah alaina, mengarah kepada kita fiha, di dalam fase atau perjalanan itu mas'uliyah, tanggung jawab. Nah, jadi menuju kepada kita, mengarah kepada kita tanggung jawab dari setiap fase perjalanan itu. Ketika menikah, ketika hamil, ketika lahiran, ketika masuk usia tamyiz, setiap fase perjalanan ini itu ada tanggung jawab dari keluarga yang harus dijalankan. Jadi bukan urusan dunianya yang dibahas di sini, ya, tapi urusan pendidikan, mengkader, ya, mencetak regenerasi. Nah, nanti akan dibahas satu persatu. Pokoknya setiap fase perjalanan dari nomor 1 ke nomor 2, nomor 3 ke nomor 3 ke nomor 4 itu, ya, menghadap kepada kita, menuju kepada kita tanggung jawab yang harus kita jalankan di dalamnya. Fa fi kulli marhalatin mas'uliyat takhussuha akbar wa awsa' min al-marhalah as-sabiqah. Setiap fase tanggung jawab yang dikhususkan di dalamnya lebih besar, lebih berat daripada fase dan perjalanan sebelumnya. Jadi berjalan ke depan itu lebih berat, ke depannya lagi lebih berat, ke depannya lagi lebih berat. Jadi pertama gampang, ya, kalau masalah ketika mau menikah lebih mudah. Kemudian saat hamil itu agak sulit, sudah mulai sulit. Dari lahiran sampai anak-anak tambah sulit. Dari usia tamyiz, ya, sampai ke atas itu lebih sulit. Jadi setiap fase akan kesulitannya itu meningkat, ya, kesulitannya naik. Ya, seperti sekolah, ya, TKA lebih mudah dari TKB.
TKB lebih mudah daripada kelas 1, kelas 1 lebih mudah dari kelas 2, begitu juga seterusnya. Begitu, seperti itulah dalam fase tanggung jawab yang harus kita jalankan dalam pertumbuhan anak laki ataupun perempuan. Wa kullu ada'in lil wajib fi marhalatin yusaidu ala ijtiyazil marhalati tsaniyah bi halin jamil. Setiap keluarga yang menjalankan kewajiban di dalam setiap fasenya, setiap perjalanan, maka itu membantu ia menyiapkan perjalanan kedua dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang bagus. Jadi ketika kita jalankan kewajiban di fase pertama, di urutan pertama, itu berarti kita memudahkan langkah kita untuk fase berikutnya. Seperti anak ketika berada di TKA, orang tuanya membantunya, mendukungnya, mensupportnya, mengajarinya, maka anak ketika masuk TKB akan lebih mudah. Di TKB ketika orang tua mengajarkan, mendidik, membantunya, maka akan membuat anak itu ketika di kelas 1-nya akan lebih mudah. Seperti itu dalam pernikahan, dalam keluarga. Ketika di setiap fase perjalanan dari mulai menikah, kemudian hamil, melahirkan sampai usia kanak-kanak, kemudian dari usia tamyiz, itu ketika dijalankan setiap kewajibannya di waktunya, itu berarti mempersiapkan atau memudahkan orang tua untuk mendidik anaknya dengan keadaan yang lebih baik. Tapi sebaliknya, wa kullu taksirin fil marhalatin min hadhihi al-marahil yuaddi ila ta'abin fil marhalati allati ba'daha wa ila masyaqqatin fil qiyam bil amr. Nah, kalau orang itu teledor, sembrono, menggampangkan dari setiap fase perjalanan yang ada yang disebutkan tadi, maka itu ya menghadapi hal yang lebih sulit di dalam fase berikutnya atau perjalanan yang berikutnya kepada hal yang lebih sulit dan lebih sulit. Jadi akan semakin sulit, akan semakin sulit, bukan semakin mudah tapi semakin sulit. Tapi kalau dari awal itu akan semakin mudah dan semakin mudah. Tapi kalau sudah terlambat akan semakin sulit, akan semakin sulit. Karena itu ada orang yang ngomong seperti ini. Jangan secili engkau air siapa? Oh secili sano, senom, jangan wis ce. Ya ada ucapan seperti itu. Engkau gampang diakui. Jangan lihat. Semakin dewasa kita teledor dalam mendidik atau mengabaikan yang harus kita lakukan, akan semakin sulit kita mendidiknya atau mengajarinya. Hewan itu ketika sudah menjadi liar, untuk menjinakkannya itu sulit. Tapi sebelum menjadi liar dididik, itu akan semakin mudah untuk menjinakkan. Walaupun itu hewan liar, singa, macan, dari kecil, sebelum dia menjadi buas, sebelum dia menjadi liar, dididik. Bisa dijadikan teman untuk sirkus, bisa dijadikan teman untuk menghibur orang, seperti yang berada di kebun binatang. Tapi kalau sudah berada di alam liar, kemudian ditangkap untuk dijinakkan, ini sangat berbahaya, sangat beresiko. Seperti itu juga pendidikan pertumbuhan dalam keluarga. Semakin dini kita menjalani pendidikan dalam pertumbuhan yang baik kepada anak kita, akan semakin mudah di fase-fase atau perjalanan berikutnya. Itu, jadi poinnya di sini adalah keluarga memiliki kewajiban dalam membesarkan atau
mendidik ya, atau menjadikan keluarga yang penuh dengan kebaikan, ketaatan, dan itu diawali dari mulai menikah sampai pada anaknya masuk ke usia tamis. Ya, semoga kita sebagai orang tua mendapatkan kemudahan untuk membimbing, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang salehah, yang bisa memberikan kemanfaatan untuk keluarga, memberikan kemanfaatan untuk tetangga, memberikan kemanfaatan untuk desa, kota, dan Islam pada umumnya. Dan semoga mereka menjadi